Swastiastu. Kenalkan, nama saya Alira Rema Aurelia dengan NIM 2002612127. Saya adalah dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Rumah Sakit Umum Pusat Sama Denpasar periode 15 November hingga 26 Desember 2021. Izin dokter untuk membawakan materi perioperatif medicine. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari perioperatif medicine. Perioperatif medicine merupakan suatu multidisiplin ilmu yang terdiri dari praktisi yang dapat secara efektif mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan medis pasien yang kompleks. Khususnya, risiko dari efek sakit perawatan bedah yang memerlukan intervensi sebelum, selama, dan setelah operasi. Adapun tahapan perioperatif dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah preoperatif. Fase preoperatif adalah waktu sejak keputusan untuk operasi diambil hingga sampai ke meja pembedahan. Tahapan yang kedua adalah intraoperatif. Fase intraoperatif adalah suatu masa di mana pasien sudah berada di meja pembedahan sampai ke ruang pulih sadar atau recovery room dan unit perawatan pasca anestesi atau PACU. Dan tahapan yang terakhir adalah postoperatif. Fase postoperatif adalah suatu kondisi di mana pasien sudah masuk di ruang pulih sadar sampai pasien dalam kondisi sadar betul untuk dibawa ke ruang rawat inap. Kita ketahui recovery room atau PACU itu merupakan suatu ruangan untuk pemulihan fisiologis pasien postoperatif. Yang pertama kita bahas di sini adalah preoperatif. Tujuannya itu adalah yang pertama membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien, yang kedua adalah mengevaluasi status fisik pasien secara menyeluruh praoperatif, yang ketiga adalah mengetahui dan menganalisis jenis operasi, yang keempat memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai, yang kelima mengidentifikasi kondisi atau faktor penyulit yang mungkin akan terjadi selama operasi atau pasca operasi dan mempersiapkan obat atau alat guna menanggulangi penyulit yang sudah diramalkan. Yang keenam adalah mengedukasi pasien mengenai prosedur operasi, anestesi, dan perawatan pasca operasi untuk mengurangi kecemasan pasien. Dan yang terakhir adalah memperoleh persetujuan atau informed consent terkait tindakan anestesi yang akan dilakukan. Nah, tahapan preoperatif ini yang pertama kita akan melakukan anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pemeriksaan penunjang jika diperlukan, yang keempat konsultasi dan koreksi terhadap kelainan fungsi organ vital, dan yang terakhir adalah menentukan prognosis pasien perioperatif. Untuk anamnesis sendiri, kita harus mencocokkan identitas pasien dengan bertanya dengan pasien dan yang berada di rekam medis maupun yang berada pada gelang pasien. Tanyakan nama, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, tanggal masuk rumah sakit, bangsal perawatan, dan nomor rekam medis. Kemudian kita akan melakukan anamnesis umum. Anamnesis umum dilakukan dengan konsep Basic 4, Secret 7. Kalian pasti masih ingat ya. Jadi, untuk anamnesis ini kita akan tanyakan riwayat penyakit sekarang, tanyakan lokasi sakitnya di mana, kemudian onset atau awitan dan kronologis penyakitnya bagaimana, kemudian bagaimana kualitas keluhannya, apakah terus-menerus, apakah hilang timbul, kemudian kuantitas keluhan kita bisa nilai dengan fast score, meminta pasiennya untuk menunjukkan skala wajahnya itu, kemudian tanyakan faktor apa saja yang memperberat atau yang memperburuk sakitnya itu, kemudian faktor apa saja yang memperingan atau yang membuat sakit atau yang dirasakan itu menjadi lebih baik. Tanyakan juga keluhan lain atau keluhan penyerta, dan kita tanyakan riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial, dan ekonomi. Adapun anamnesis khusus yang berkaitan dengan penyakit bedah yang akan dijalani, kemudian yang mungkin dapat menimbulkan gangguan fungsi organ. Nah, kemudian lakukan anamnesis riwayat penyakit sekarang. Untuk riwayat penyakit sekarang, kita tanyakan keluhan pasien atas penyakit yang dideritanya sekarang. Kemudian, tanyakan juga apakah pasien mengalami sesak, apakah ada jantung yang berdebar-debar, kemudian apakah ada gejala mual dan muntah, dan kesulitan buang air besar, buang air kecil, dan keluhan lainnya. Selanjutnya adalah penyakit terdahulu. Riwayat penyakit terdahulu, kita tanyakan apakah pasien mengidap atau memiliki penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Tanyakan juga riwayat operasi atau anestesia. Apakah pasien itu pernah mengalami komplikasi anestesia? Kemudian tanyakan apakah pasien pernah dilakukan perawatan lama di rumah sakit maupun di tempat lain. Kemudian tanyakan apakah pasien pernah dilakukan rawat inap, dan tanyakan riwayat imunisasi pasien. Selanjutnya itu adalah riwayat alergi. Untuk riwayat alergi, tanyakan apakah pasien memiliki alergi makanan-makanan tertentu. Kemudian tanyakan juga apakah pasien memiliki riwayat alergi obat-obatan tertentu. Selanjutnya itu adalah riwayat pengobatan.
Riwayat pengobatan di sini, baik itu pasien mengkonsumsi obat herbal maupun non-herbal, mohon maaf. Tanyakan juga pengobatan rutin, apa saja obat-obatan yang diminum. Kemudian riwayat menstruasi dan kehamilan khususnya pada pasien wanita, jangan lupa. Selanjutnya itulah riwayat penyakit keluarga. Tanyakan apakah ada riwayat penyakit genetik pada keluarga, kemudian riwayat penyakit sistemik seperti diabetes, kemudian hipertensi, dan penyakit lainnya. Tanyakan apakah ada riwayat penyakit menular pada keluarga. Selanjutnya itu adalah menanyakan riwayat sosial dan ekonomi. Tanyakan bagaimana pola tidur pasien, apakah teratur atau tidak, apakah tidur pasien terganggu. Kemudian tanyakan riwayat kebiasaan buruk, seperti pasien apakah merokok, jika merokok tanyakan konsumsi rokok berapa batang per hari. Kemudian tanyakan apakah pasien suka minum-minum alkohol atau minuman keras, dan tanyakan juga pemakaian obat-obat terlarang, seperti obat-obat sedatif dan narkotika. Kemudian tanyakan juga riwayat aktivitas seksual, tanyakan juga sumber keuangan, asuransi kesehatan, dan kepercayaan. Untuk anamnesis kondisi emergensi. Jadi di sini ada singkatannya itulah AMPLE. Yang pertama adalah alergi. Tanyakan pada pasien riwayat alergi obat dan riwayat alergi makanan. Kemudian untuk medikasi M, apa saja obat-obatan yang diminum pasien saat ini. P, past illness atau pregnancy. Tanyakan apakah pasien memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, tuberkulosis, dan lain-lain. Dan jika pasiennya perempuan, tanyakan apakah pasien sedang mengandung. Jika sudah mengandung, berapa bulan. Last meal. Kita akan menanyakan makan atau minum terakhir, beberapa banyak, berapa porsinya, dan berapa gelas. Kemudian E, event and environment. Tanyakan lingkungan sekitar saat terjadinya injury. Nah, di sini, setelah kita melakukan anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama akan kita nilai adalah tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang dimaksud adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan frekuensi nadi, pemeriksaan frekuensi nafas, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan skala nyeri. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan status nutrisi dan hidrasi. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, menghitung indeks massa tubuh, dan pemeriksaan dehidrasi atau overhidrasi. Selanjutnya ada pemeriksaan keadaan psikis. Kita bisa tanyakan maupun kita lihat saja pasiennya apakah dia mengalami gelisah, takut, kesakitan, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya itu adalah mengevaluasi semua sistem organ dengan 6B. B pertama adalah brain, yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Yang kedua adalah breathing, yang berhubungan dengan sistem respirasi. Yang ketiga adalah blood, yang akan berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Yang keempat adalah bowel, yang akan berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang kelima adalah bladder, yang akan berhubungan dengan sistem urologi. Yang ketujuh, yang keenam, yang terakhir, itulah bones and skin, yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal dan sistem integumen. Yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi kesulitan jalan nafas dengan skor Malampati dan skor Lemon. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Normalnya tekanan darah itu di mana nilai sistolik kurang dari 160 mm air raksa. Untuk cut off diastolik kurangnya yaitu kurang dari 110 mm air raksa. Kemudian frekuensi nadi. Normalnya itu adalah 60 sampai 120 kali per menit. Kemudian frekuensi nafas 12 sampai 22 kali per menit. Suhu tubuh 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Dan nyeri. Kita bisa menggunakan FASCOR, NRS, Wong-Baker Faces, Pain Diary. Kita akan mengevaluasi semua sistem organ. Yang tadi sudah saya sebutkan, 6B. B yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran. Kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran secara kuantitatif dengan Glasgow Coma Scale. Yang di sini kita akan nilai adalah I, verbal, dan motorik pasien. Di mana I ada 4 poin yang dinilai, verbal 5 poin, dan M 6 poin. GCS yang normal adalah 15. Selanjutnya itu adalah melakukan tes MMSE atau Mini Mental State Examination pada pasien, khususnya pasien geriatri. Kemudian, tanyakan pada pasien atau kita akan melihat pada pemeriksaan fisik apakah ada tanda-tanda trauma kepala. Kemudian, kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis, yaitu dari saraf kranialis 1 hingga saraf kranialis 12. Selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi cerebral. Kemudian dilakukan pemeriksaan refleks-refleks dan pemeriksaan sensorik.
Yang kedua adalah breathing. Yang pertama kita akan periksa adalah airway, apakah airway pasien mengalami obstruksi, kemudian respiratory rate atau laju pernafasan, dan saturasi oksigen, itu sangat penting. Lakukan inspeksi bentuk dada, kanan dan kiri apakah simetris, kemudian lakukan palpasi dengan taktil fremitus. Selanjutnya, lakukan perkusi untuk mencari batas paru-paru. Dan yang terakhir adalah auskultasi. Auskultasi untuk mendengar suara napas tambahan, apakah adanya wheezing maupun bronki. Normalnya itu adalah suara napas vesikuler. Blood. Blood kita akan mengukur tekanan darah. Nadi. Nadi kita akan menilai kuat angkat nadi. Kemudian mengukur juga laju nadinya. Kemudian apakah ada tanda-tanda perdarahan di sana. Kemudian kita akan melakukan inspeksi. Apakah ada ictus cordis. Kemudian palpasi. Seperti tadi, palpasi nadi. Apakah ada ictus cordis yang teraba atau tidak. Kemudian perkusi dilakukan untuk mencari batas normal jantung. Dan yang terakhir adalah auskultasi. Auskultasi adalah kita akan mendengarkan suara jantung S1, S2 tunggal, maupun ada atau tidaknya murmur. Selanjutnya adalah bowel. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi bentuk kesimetrisan dan apakah ada hernia. Yang kedua adalah auskultasi, akan mendengarkan peristaltik usus atau bising usus. Kemudian palpasi, kita akan menilai apakah ada turgor, apakah ada diven muskular, maupun adakah benjolan di sana. Selanjutnya adalah perkusi. Kita melakukan perkusi untuk mencari batas-batas hepar, spleen, maupun lambung. Di sini kita akan menilai apakah ada pembesaran di sana. Kemudian tanyakan apakah BAB-nya ini lancar atau tidak. Kemudian tanyakan konsistensinya, warnanya, kepekatan, bau dan kesulitan saat buang air besar. Tanyakan juga pola nutrisi, apakah pasien lebih banyak mengkonsumsi nutrisi yang berserat, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Dapat menanyakan seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan bladder. Bladder di sini kita akan melakukan nyeri ketuk costovertebral angle, kemudian melakukan palpasi ginjal, dan menilai urine output. Di sini yang kita nilai adalah frekuensi, kemudian warna, kemudian bau, dan kepekatan dari urin pasien. Selanjutnya adalah bone and skin. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik, dan melakukan inspeksi bentuk tubuh pasien, dan palpasi. Palpasi, kita akan melakukan pemeriksaan deformitas, krepitasi. Nah, untuk krepitasi, kita tidak boleh mencari krepitasi, namun saat pemeriksaan, jika ditemukannya ada krepitasi, itu dapat dilakukan. Kemudian kontusio, jejas, nyeri tekan, flail chest, dan perdarahan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas Mallampati score. Mallampati score, di sini kita melihat anatomi dari cavum oris. Ini adalah hard palatum atau palatum durum, ada soft palatum atau palatum mole, ada uvula, dan ada pilar anterior dan posterior. Nah, di sini untuk kelas 1, dapat dilihat pada gambar, terlihatlah palatum mole, uvula, dan pilar anterior dan posterior terlihat jelas. Kemudian yang kedua adalah terlihatlah palatum mole dan uvula. Di sini pilar anterior dan posterior sudah tidak terlihat. Untuk kelas 3 di sini terlihatlah palatum mole dan sedikit saja uvula. Tentunya pilar anterior dan posterior sudah tidak terlihat. Dan yang terakhir adalah kelas 4. Di sini terlihat palatum mole yang sudah tidak terlihat, hanya tersisa palatum durum. Nah, Mallampati score ini, dia itu adalah mengindikasikan seberapa sulit kita untuk melakukan intubasi. Semakin tinggi kelas Mallampati score, semakin sulit kita akan melakukan intubasi. Nah, adapun evaluasi kesulitan jalan nafas lainnya itu dengan Lemon score. Nah, untuk Lemon score, di sini kita akan melakukan L yang pertama adalah look. Apakah ada facial trauma, apakah ada insisor yang lebar, kemudian apakah ada kumis dan juga jenggot, apakah ada lidah yang besar. Jika pasien ada facial trauma, kita berikan poin 1. Jika pasien ada large incisor, kita berikan 1 poin. Jika pasien ada beard and mustache, kita berikan 1 poin. Dan jika pasien ada large tongue, kita berikan 1 poin. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan mengevaluasi dengan 3-3-2 rules. Yang pertama adalah kita akan mengukur jarak inter-incisor. Jika jaraknya itu kurang dari 3 jari, kita akan berikan 1 poin. Kemudian kita akan mengukur jarak hiwit dan mental. Jika jaraknya kurang dari 3 jari, kita berikan 1 poin. Kemudian kita akan mengukur tiroid dan lantai dari mulut atau dasar mulut.
Jika jaraknya itu kurang dari 2 jari, kita berikan 1 poin. Selanjutnya adalah M. M adalah malampati airway class. Yang tadi sudah kita bahas, teman-teman. Jadi malampati airway class yang jika lebih dari 3, itu akan semakin sulit. Nah, pada lemon juga, jika malampatinya lebih dari 3, kelasnya itu kita berikan 1 poin. Kemudian O, obstruction of airway. Kita lihat apakah pada epiglotis terdapat infeksi yang disebut dengan epiglotitis, kemudian atau adanya peritonsillar abscess, atau adanya trauma, kita berikan 1 poin. Jadi pilihlah dari salah satu ini, jika ada berikan 1 poin. Kemudian limited neck mobility. Jika pasien ada histori dari chest pain surgery, berikan 1 poin. Jika pasien menggunakan collar chest pain, berikan 1 poin. Jika pasien ada rheumatoid arthritis, berikan 1 poin. Di sini, jika ada salah satu saja, kita sudah boleh memberikan 1 poin. Nah, untuk skor maksimumnya adalah 10 poin. Nah, pasien dengan kesulitan intubasi memiliki skor lemon yang sangat tinggi. Di sini bisa kita lihat pada gambar ya, untuk rules 332. Pediatri mengalami gangguan kongenital. Di sini ada 7 kelainan. Yang pertama adalah vertebral defect. Kemudian yang kedua adalah ada anorektal anomali, kemudian ada cardiac defect, ada tracheoesophageal, kemudian ada renal abnormalities, kemudian ada limb defect. Bisa dilihat pada gambar bagaimana penjabaran dari factorial ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan yang rutin dilakukan atau satu operasi yang kecil dan sedang. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap, akan mencari nilai Hb, hematokrit, eritrosit, hitung jenis trombosit, massa perdarahan atau BT, dan massa pembekuan darah atau CT. Selanjutnya adalah urin. Kita akan melihat pemeriksaan fisik urin, kimiawi, dan sedimen urin. Nah, pada pemeriksaan khusus ini dilakukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi besar dan pasien yang menderita penyakit sistemik. Penyakit sistemik tertentu dengan indikasi yang tegas. Adapun pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan lab lengkap, pemeriksaan fungsi hati dengan mencari SGOT, SGPT-nya, dan juga albumin, kemudian fungsi ginjal, kita akan mencari BUN-SC dan elektrolit, kemudian analisis gas darah, hematologi, dan file hemostasis, sesuai indikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan radiologi. Di sini kita bisa saja melakukan pemeriksaan toraks, X-ray, kemudian CT scan, MRI, sesuai dengan indikasi. Selanjutnya adalah EKG. EKG dapat dilampirkan atau dapat dilakukan pada pasien-pasien yang usianya sudah lebih dari 35 tahun. Kemudian kita melakukan pemeriksaan spirometri pada pasien-pasien yang menderita PPOK. Nah, adapun konsultasi dan koreksi terhadap fungsi organ vital. Yang pertama, pada kasus-kasus elektif. Jadi, koreksi ini dilakukan apabila dianggap perlu. Nah, rencana operasi dapat ditunda sambil menunggu perbaikan organ-organ yang vital. Kemudian ada kasus darurat. Kasus darurat, lakukan koreksi bersama-sama di ruang resusitasi IGD atau di kamar operasi sesuai dengan kedaruratan status fisik dari anestesia menurut ASA. Untuk ASA 1, di sini pasien penyakit bedah tanpa disertai penyakit sistemik atau pasien yang normal. Jadi contohnya itu ya pasien yang sehat, pasien yang tidak merokok, pasien yang tidak atau minimal mengkonsumsi alkohol. ASA 2. ASA 2 ini adalah pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang dia baru merokok seperti itu, kemudian dia minum alkohol kalau ada yang diajak, pasien-pasien preeklamsi, pasien-pasien obesitas dengan BMI kurang dari BMI lebih besar dari 30 atau lebih kecil dari 40. Kemudian diabetes dan juga hipertensi yang terkontrol, kemudian ada penyakit paru-paru yang mild, kemudian pasien-pasien yang mengalami mild acidosis, pasien-pasien mengalami anemia yang sedang, pasien-pasien yang mengalami akut faringitis, pasien-pasien yang mengalami sinusitis kronis dengan postnasal discharge, dan juga pasien-pasien yang mengalami akut sinusitis. Untuk ASA 3, di sini pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik berat yang disebabkan karena berbagai penyebab tetapi tidak mengancam jiwa. Nah, ini pasien-pasien yang susah atau yang kurang melakukan kontrol secara rutin dengan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, pasien-pasien COPD atau PPOK, kemudian pasien-pasien yang BMI-nya lebih besar dari 40, kemudian ada hepatitis, kemudian alkoholik, kemudian pasien dengan pacemaker, kemudian pasien dengan
penyakit kardiovaskular, TIA, CAD, kemudian pasien-pasien yang memiliki pulmonari tuberkulosis, kemudian pasien-pasien yang ada trauma, sampai akhirnya shock seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ASA 4. ASA 4 ini adalah pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik yang berat, yang secara langsung dapat mengancam kehidupannya. Nah, di sini pasien-pasien yang mengalami myocard infarct, JVA, kemudian TIA, CAD, atau penggunaan stent, kemudian sedang mengalami cardiac ischemic dengan severe valve dysfunction, kemudian pasien-pasien yang mengalami sepsis, DIC, ARD, or ESRD, kemudian pasien-pasien yang mengalami severe trauma, kemudian pasien-pasien yang mengalami complete intestinal obstruction yang sangat lama, kemudian pasien-pasien yang mempunyai penyakit kombinasi kardiovaskular dan renal seperti mengalami shock atau kehilangan darah, seperti itu. Kemudian pasien-pasien yang emergency surgery. Selanjutnya adalah ASA 5. Untuk ASA 5, di sini pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik berat yang sudah tidak mungkin ditolong lagi. Nah, ini dilakukan operasi atau tidak, dalam 24 jam pasien akan meninggal. Seperti pasien-pasien yang mengalami ruptur abdominal, adanya thoracic aneurysma, adanya massive trauma, adanya intracranial bleeding dengan massa, kemudian ada ischemic bowel, kemudian adanya kardiopatologi dan multiple organ atau system dysfunction. Yang terakhir adalah ASA 6. Nah, ASA 6 ini adalah pasien penyakit bedah yang sudah mengalami mati batang otak atau brain death. Nah, di sini biasanya pasien bisa dilakukan pengambilan organ-organ lainnya untuk dilakukan donor. Nah, apabila tindakan pembedahannya dilakukan secara darurat, dicantumkan tanda E atau emergency procedure. Adapun persiapan pasien dan ruangan. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengkajian ulang. Persiapan psikis pasien, baik itu pada pasien yang di poliklinik dan di rumah, pasien yang ada di ruang perawatan, kemudian pasien yang ada di IBS atau instalasi bedah sentral, maupun pasien yang berada di ruang operasi. Nah, di sini berikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya agar mengerti perihal rencana anestesi dan pembedahan, sehingga diharapkan pasien dan keluarga bisa tenang. Nah, di sini persiapan fisik diinformasikan kepada pasien agar menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, minum minuman keras, dan obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesi atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama kali di poliklinik. Kemudian, tidak lupa adalah melepas prosesi atau aksesoris dan tidak menggunakan kosmetik. Pasien juga harus berpuasa di sini. Pasien yang usianya kurang dari 6 bulan akan melakukan puasa makanan padat atau susu formula atau ASI selama 4 jam. Dan cairan jernih tanpa partikel selama 2 jam. Untuk pasien yang usianya itu 6-36 bulan, kita akan melakukan puasa makanan padat atau susu formula atau ASI selama 6 jam. Dan cairan jernih tanpa partikel selama 3 jam. Pada pasien yang usianya lebih dari 36 bulan, dilakukan puasa makanan padat atau susu formula atau ASI selama 8 jam, cairan jernih tanpa partikel selama 3 jam. Jadi, pasien juga diharuskan mengikut sertakan salah satu keluarga atau kerabatnya untuk menemani dan menunggu selama atau setelah prosedur pembedahan untuk mengantisipasi kemungkinan penyulit yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah membuat persetujuan tindakan medis dan mengganti pakaian yang dipakai dengan pakaian khusus kamar operasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan premedikasi. Nah, untuk premedikasi ini kita akan memberikan tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam pelaksanaan anestesia. Selanjutnya di kamar operasi. Di sini ada alat-alat pendukung proses operasi. Nah, kemudian pasien akan dipasangkan infus. Tujuannya itu adalah mengganti defisit cairan selama pasien puasa. Kemudian mengkoreksi defisit cairan prabedah. Kemudian fasilitas vena terbuka untuk memasukkan obat-obatan selama operasi. Selanjutnya itu adalah memberikan cairan pemeliharaan, koreksi defisit atau kehilangan cairan selama operasi, koreksi cairan akibat terapi lain, dan fasilitas transfusi darah. Yang pertama di sini kita bahas adalah informed consent. Diagnosis dan tata cara tindakan medis, kemudian harus mengetahui risiko dan komplikasi, bagaimana prognosis pasien, dan pembiayaan. Itu semua harus dijelaskan kepada pasien dan juga keluarga, dan pastikan pasien dan keluarga itu mengerti dengan apa yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya adalah hal yang terpenting adalah kriteria. Pasien atau wali maupun keluarga yang dikatakan berkompeten dalam pemberian tanda tangan informed consent adalah pasien sendiri jika umur pasien lebih dari 21 tahun atau pasien telah menikah.
Kemudian bagi pasien yang umurnya di bawah 21 tahun, menurut hak ayah atau ibu kandung maupun saudara kandung dapat diberikan informed consent setuju. Kemudian setuju atau tidak. Kemudian bagi pasien di bawah 21 tahun tidak mempunyai orang tua atau orang tua berhalangan hadir dapat diberikan menurut urutan hak ayah atau ibu kandung, saudara kandung, dan induk semang. Kemudian bagi pasien dengan gangguan mental diberikan oleh mereka menurut urutan hak ayah itu atau ibu kandung, wali yang sah, dan saudara kandung. Bagi pasien dewasa yang telah menikah diberikan urutan hak yang pertama suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung. Pasien yang tidak sadar atau tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis dalam keadaan gawat darurat yang perlu tindakan penyelamatan nyawa tidak perlu persetujuan. Jadi lakukan saja dulu tindakan emergensinya untuk menyelamatkan nyawa pasien. Nah, selanjutnya itu adalah pramedikasi. Masan, mengurangi nyeri pada pasien, mengurangi kebutuhan obat-obat anestetik, mengurangi sekresi saluran pernapasan, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung dan mengurangi produksi asam lambung, mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Adapun obat-obatan yang digunakan untuk pramedikasi. Yang pertama, kita akan menggunakan obat-obatan sedatif. Obat-obatan sedatif di sini jenis obatnya ada diazepam, kemudian ada diphenhydramine, ada promethazine, ada midazolam. Di mana dosis dewasa untuk diazepam adalah 5-10 mg per kilogram berat badan. Kemudian diphenhydramine kita bisa berikan 1 mg per kilogram berat badan. Promethazine kita berikan 1 mg per kilogram berat badan, atau midazolam 0,1 sampai 0,2 mg per berat badan. Jadi kita jelaskan sedikit, obat golongan sedatif atau obat-obat tranquilizer ini berhasil untuk anti cemas dan menimbulkan rasa kantuk. Tujuan dari pemberian obat ini itu adalah memberikan suasana nyaman bagi pasien prabedah, sehingga pasien itu bebas dari rasa cemas dan takut, sehingga pasien menjadi tidak peduli dengan lingkungannya. Obat-obatan antikolinergik. Pemberian obat antikolinergik seperti atropin sulfat dengan dosis 0,01 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Jadi kita berikan antikolinergik itu adalah antikolinergik merupakan obat-obatan yang berkhasiat menekan atau menghambat aktivitas kolinergik atau parasimpatis. Tujuan utama pemberiannya ini adalah untuk mengurangi sekresi kelenjar seperti saliva, saluran cerna, dan saluran napas, kemudian mencegah spasme laring dan bronkus, kemudian mencegah bradikardi, kemudian mengurangi motilitas usus, melawan efek depresi narkotik terhadap pusat napas. Adalah pemberian analgetik opiat. Adapun jenis-jenis obat analgetik opiat itu adalah petidin dengan dosis 1-2 mg per kilogram berat badan, morfin dengan dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, fentanyl 1-2 mg per kilogram berat badan, dan analgetik non-opiat, dosisnya bisa disesuaikan. Jadi, pemberian analgesik opiat ini adalah sebagai pramedikasi analgetik, kemudian analgetik untuk pasien yang menderita nyeri akut maupun kronik, kemudian suplemen anestesi atau analgesia, analgetik pada tindakan endoskopi atau diagnostis lain, sehingga pasien tidak mengalami kesakitan. Kemudian suplemen sedasi dan analgesik di unit terapi intensif. Nah, kemudian kita ketahui ya, morfin itu memiliki kekuatan 10 kali dibandingkan dengan petidin. Sedangkan fentanyl, dia memiliki kekuatan 100 kali dari petidin. Jadi fentanyl ini dia sangat kuat. Selanjutnya itu adalah antiemetik. Antiemetik, jenis obatnya itu adalah ondansetron, kemudian ada metoclopramid, ondansetron dengan dosis 4-8 mg intravena, metoclopramid 10 mg intravena. Nah, antiemetik ini rutin digunakan sebagai profilaksis anti mual dan muntah, dan dianjurkan digunakan sebelum induksi dan pasca bedah, terutama pada pasien dengan riwayat mual muntah, pasien menjalani pembedahan yang beresiko tinggi menyebabkan pneumonia seperti laparoskopi, kemudian serta operasi yang memerlukan pencegahan mual muntah seperti pada operasi bedah saraf atau operasi mata. Profilaksis aspirasi di sini kita bisa berikan cimetidin dengan dosis yang disesuaikan, kemudian ranitidin dengan dosis yang disesuaikan, antasida dengan dosis yang disesuaikan. Nah, sebenarnya profilaksis aspirasi ini merupakan antagonis reseptor histamin 2, atau dia itu dapat menghambat pengikatan histamin pada reseptor H2 sehingga mengurangi sekresi dan volume gaster serta menurunkan pH lambung, sehingga ini tuh lebih efektif mencegah pneumonia aspirasi. Persiapan di kamar operasi yang pertama itulah mempersiapkan meja operasi dan mesin anestesia, kemudian obat-obatan anestesia dan resusitasi, alat monitoring tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, suhu, EKG, dan kapnografi, kemudian kartu catatan medis anestesia, blanket umum, dan infus umum. Ada ini gambar-gambarnya, itu ada meja operasi, kemudian ada mesin anestesi, ada alat monitoring,
Ini ada blanket warmer agar pasien tidak hipotermi atau kedinginan, jadi kita berikan blanket warmer, kemudian kita berikan infus warmer. Nah, pilihan jenis anestesi. Nah, untuk faktor yang pertama adalah usia atau umur. Nah, biasanya pada anak dan bayi kita berikan general anestesi atau anestesi umum karena pasien itu biasanya kurang kooperatif. Jadi dihindari pada saat pembedahan itu pasien mengalami meronta-ronta seperti itu. Kemudian pasien dewasa kita bisa berikan general anestesi maupun regional anestesi bergantung pada jenis operasi yang akan dijalani. Kemudian untuk pasien-pasien geriatri, kita bisa berikan regional anestesi. Mohon maaf, ini juga tergantung dengan kondisi pasien. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Nah, biasanya pasien-pasien perempuan ini biasanya kita berikan general anestesi karena pasien ini dipengaruhi oleh faktor emosional dan rasa malu. Dapat juga diberikan regional anestesi, namun kita harus memberikan tambahan obat sedatif. Selanjutnya adalah jenis operasi. Menurut lokasi, kita dapat memberikan general anestesi dengan endotracheal tube pada pasien yang akan menjalani operasi daerah kepala leher. Kemudian, pada daerah abdomen bawah atau ekstremitas bawah, kita dapat memilih regional anestesia. Kemudian untuk posisi, pada operasi spine dikerjakan pada posisi pronasi atau prone. Jadi pasien harus dilakukan anestesi dengan general anestesi dan pemberian endotracheal tube. Kemudian manipulasi. Nah, pada operasi laparotomi, mohon maaf, dengan manipulasi intraabdominal, kita berikan general anestesia. Dan ada durasi. Nah, operasi kraniotomi itu biasanya itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Jadi, di sini kita akan berikan general anestesia dengan pemberian endotracheal tube. Selanjutnya adalah keterampilan operator dan pelaksanaan anestesi. Nah, alatnya semakin canggih, semakin modern, itu akan mudah digunakan dengan angka komplikasi yang kecil, kemudian nyeri pos operasinya jadi lebih minimal. Nah, berpengaruh juga dengan operator. Operator yang belum pasti atau baru dia melakukan operasi atau melakukan pemberian anestesi, biasanya itu dia mengalami kesulitan sehingga memanjangnya waktu operasi. Selanjutnya adalah permintaan khusus pasien. Nah, selama pilihan pasien ini memungkinkan dan tetap aman dapat dilakukan, namun penting sekali ahli anestesi ini memberikan pemahaman yang cukup baik pada pasien dan keluarganya terkait penyakitnya, alasan kenapa harus dilakukannya dengan general anestesi, kenapa harus dilakukannya dengan regional anestesi. Yang kedua, kita akan membahas intraoperatif. Nah, di sini kita akan mempersiapkan statics, memposisikan pasien, monitoring pasien, terapi cairan, induksi anestesi, maintenance anestesi, dan membangunkan dan pemulihan. Ya. Yang pertama adalah persiapkan statik. Nah, di sini yang pertama itu adalah scope. Di sini scope adalah laringoskopi, ada stetoskop. Laringoskopi ini digunakan untuk kita dalam pengerjaan intubasi. Nah, stetoskop ini kita akan melakukan auskultasi pada epigastrium apakah intubasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi kita akan membandingkan pada paru-paru kanan dan kiri apakah suara nafasnya itu seimbang atau ada berat sebelah seperti itu. Karena itu sangat berbahaya jika kita biarkan ada kelainan di sana. Nah, selanjutnya itu adalah tube. Jadi tube di sini adalah pemasangan endotracheal tube dan juga LMA. Kemudian selanjutnya itu adalah airway device. Di sini ada oropharyngeal airway, kemudian ada face mask juga dapat diberikan, dan T-tip kita akan memberikan hipafis untuk fiksasi dari ETT yang sudah diberikan. Kemudian introducer atau stilet. Jadi ada beberapa alat ETT itu yang membutuhkan introducer untuk masuk karena dia itu mudah sekali atau dia itu tidak kaku. Jadi diberikan ETT untuk mudah masuk ke dalam rongga mulut kita. Kemudian ada konektor yang menghubungkan intubasinya dengan mesin atau sumber oksigen. Adapun suction di sini digunakan untuk menyedot atau menghilangkan cairan yang dirasa menghambat, baik itu darah, baik itu cairan liur dan lain sebagainya, untuk mempermudah pemasangan intubasi. Nah, ini ada memposisikan pasien. Jadi pada pemberian induksi anestesi, pasien itu dapat dilakukan dalam posisi supine. Nah, kemudian ada juga posisi yang prone, ada lateral, ada litotomi, dan folder. Jadi disesuaikan dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah monitoring pasien. Yang pertama, di sini kita akan melakukan
Jalan nafas ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan jalan nafas pasien. Jadi jalan nafas selama anestesi, baik dengan teknik sungkup maupun intubasi trakea, dipantau secara ketat dan kontinu. Pada nafas spontan, pemantauan dilakukan melalui gejala atau tanda seperti terdengar suara nafas patologis, gerakan kantong reservoir terhenti atau menurun, tampak gerakan dada paradoksal. Kemudian pada nafas yang sudah dikendalikan, biasanya ada tekanan inflasi terasa berat, kemudian tekanan positif inspirasinya dia meningkat. Selanjutnya adalah oksigenasi. Jadi bertujuan untuk zat asam di dalam udara atau gas inspirasi dan di dalam darah. Nah, hal ini terutama dilakukan pada anestesia umum inhalasi. Dilakukan dengan cara memeriksa kadar oksigen inspirasi, dilakukan dengan menggunakan alat pulse oximeter, kemudian oksigenasi darah diperiksa secara klinis dengan melihat warna darah luka operasi dan permukaan mukosa pasien. Nah, di sini secara kualitatif secara kuantitatif dengan menggunakan alat pulse oximeter dan pemeriksaan analisis gas darah dapat dilakukan. Selanjutnya adalah ventilasi. Nah, ventilasi ini bertujuan untuk memantau keadekuatan ventilasi. Dilakukan dengan cara diagnosis fisik, yaitu mengawasi gerak naik turunnya dada, kembang kempisnya kantong reservoir, kemudian atau kita dapat melakukan auskultasi suara nafas. Kemudian memantau end-tidal CO2, terutama pada pasien yang dilakukan operasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, jika ventilasi dengan alat bantu nafas mekanik, kita akan menggunakan sistem alarm yang memberikan tanda bila nilai ambang tekanan terlampaui. Yang terakhir adalah dapat dilakukan analisis gas darah untuk menilai tekanan parsial CO2, karena ini sangat penting. Selanjutnya itu adalah monitoring sirkulasi. Tujuannya itu untuk memastikan fungsi sirkulasi yang adekuat. Dilakukan dengan cara menghitung denyut nadi, mengukur tekanan darah secara non-invasif, atau dengan tensimeter, kemudian mengukur tekanan darah secara invasif, dapat dengan EKG, dan disertai oximeter denyut, kemudian menilai produksi urin, kemudian mengukur tekanan vena sentral dengan kanulasi vena sentral. Dan yang terakhir adalah monitoring suhu tubuh, bertujuan untuk mempertahankan suhu tubuh pasien. Jadi, lakukan pemeriksaan atau penilaian suhu tubuh ini dengan termometer. Nah, selanjutnya adalah jika pasien sudah dilakukan operasi, kita akan membawa pasien ini ke fase postoperatif. Nah, pasca anestesi merupakan periode kritis. Nah, yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Nah, risiko pasca anestesi ini berdasarkan masalah-masalah yang akan dijumpai pasca anestesi atau bedah. Pasien-pasien pasca anestesi atau bedah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, dengan risiko tinggi gagal nafas. Kemudian, adanya gangguan kardiovaskular, sehingga pasien ini harus dirawat ke ruang unit terapi intensif atau intensive care unit pasca anestesi atau bedah tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih sadar. Jadi pasiennya tanpa dikirim ke recovery room langsung dibawa ke ICU. Untuk kelompok yang kedua di sini adalah mayoritas pasien pasca operasi atau pasca anestesia. Kemudian tujuannya di sini adalah respirasi adekuat secepatnya untuk mampu menjaga pasien ini dijamin atau harus dijamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya seperti itu. Kemudian kelompok 3, ya pasien yang pasca operasi ringan, kemudian atau operasi kecil, operasi yang singkat, kemudian fungsi respirasinya adekuat, kemudian pasien juga harus bebas dari rasa ngantuk atau kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga pasien bisa kembali pulang. Nah, adapun keadaan pasien atau yang kita periksa di recovery room atau pasca anestesi care unit. Tujuan perawatan di ruang pulih ini sendiri adalah untuk memantau secara kontinu, secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi pasien. Kemudian, mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, memantau perdarahan luka operasi, mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Pasien tidak perlu dilakukan perawatan di ruang pulih jika pasien dengan analgesia lokal yang kondisinya normal. Pasien dengan risiko tinggi tertular infeksi sedangkan di ruang pulih tidak ada ruang isolasi. Kemudian pasien yang memerlukan terapi intensif langsung di ICU, seperti pasien-pasien pada kelompok 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan nilai kesadaran pasien. Nah, jadi biasanya ada beberapa masalah yang dihadapi
Seperti ini, pasien mengalami pemanjangan waktu pemulihan kesadaran, kemudian pasiennya ini gaduh gelisah pasca bedah, kemudian biasanya itu penyebab gaduh gelisahnya itu adalah penggunaan ketamin sebagai obat anestesia. Jadi side effect dari pengobatan itu kemudian adanya nyeri hebat, kemudian pasien yang mengalami hipoksia, pasien yang mengalami buli-buli yang sudah penuh, kemudian pasien yang mengalami stres berlebihan prabedah, atau pasien-pasien biasanya pasien-pasien pediatri. Kemudian respirasi. Jadi untuk parameter yang dinilai ini adalah suara napas paru. Apakah sama pada kedua paru, kemudian frekuensi napas, normalnya itu adalah 10-35 kali per menit, irama napas, apakah teratur, kemudian volume tidal atau volume tidal minimal 4-5 ml per kilogram berat badan. Nah, kemudian kapasitas vital 20-40 ml per kilogram berat badan. Inspirasi paksa minus 40 cm H2O. Kemudian parsial oksigen pada fraksi oksigen 30%, 100 mm air raksa. Parsial CO2 30-45 mm air raksa. Nah, di sini jika pasien mengalami sumbatan jalan nafas itu biasanya pada supralaringnya itu akibat lidah jatuh ke hipoparing atau adanya air liur, adanya bekuan darah, dan isi lambung akibat muntahan atau regurgitasi. Jadi adanya aspirasi. Nah, pada laring biasanya itu ada benda asing, adanya spasme, adanya udim, dan adanya kelumpuhan pita suara. Dan juga pada anatomis infralaring biasanya ada sumbatan jalan nafas, adanya tracheomalacea, adanya aspirasi benda asing, dan adanya spasme bronkus. Kita nilai juga pada respirasi ini apakah pasien mengalami depresi jalan nafas. Depresi ini dibagi menjadi depresi sentral maupun perifer. Mohon maaf, depresi sentral paling sering akibat efek sisa opiat. Di samping itu bisa juga disebabkan oleh keadaan hipokapnia, hipotermia, dan hipoperfusi. Kemudian untuk depresi perifer karena efek sisa pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, dan rigiditas otot. Selanjutnya adalah sirkulasi. Kita akan melihat tekanan darah, kemudian denyut jantung. Nah, apa saja yang kita monitoring? Jadi, tekanan darah, jika terdapat hipertensi pasca bedah, ini dapat disebabkan oleh hipertensi yang diderita prabedah, nyeri hipoksia, dan hiperkarbia. Jadi, dapat dilakukan juga terjadi akibat penggunaan vasopresor maupun kelebihan cairan. Nah, selanjutnya itu, terjadinya hipotensi pasca bedah dapat disebabkan oleh perdarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dan dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah denyut jantung. Nah, denyut jantung ini pasien bisa mengalami takikardi, bradikardi, maupun disaritmia. Nah, untuk takikardi ini biasanya pasien-pasien yang mengalami hipoksia, hipovolemia, obatan simpatomimetik, kemudian demam, dan juga nyeri. Untuk bradikardi biasanya pasien-pasien yang dilakukan blok subarachnoid, kemudian hipoksia biasanya pada bayi, kemudian adanya refleks vagal. Tidak adanya refleks vagal. Kemudian adanya disritmia itu pada pasien-pasien hipoksia. Jadi tidak hanya itu yang diperhatikan, jadi perdarahan dari luka operasi juga dilihat apakah masih ada perdarahan aktif atau tidak ada. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi ginjal dan saluran kencing. Nah, di sini kita harus memperhatikan produksi urin, terutama pada pasien yang dicurigai resiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesia. Nah, pada keadaan normal, produksi urin itu mencapai lebih dari 0, cc per kilogram berat badan per jam. Nah, bila terdapat oligouri atau anuri, kita harus mencari apa sih penyebabnya pasien mengalami hal tersebut. Nah, dikatakan seperti itu pada pasien-pasien yang urinnya itu kurang dari 0,3 cc per kilogram berat badan per jam. Selanjutnya adalah fungsi saluran cerna. Jadi kita harus memperhatikan kemungkinan yang terjadi seperti regurgitasi atau muntah, dan kita harus melakukan pencegahannya untuk menghindari terjadinya aspirasi. Kemudian aktivitas motorik. Jadi pemulihan aktivitas motorik pada penggunaan obat pelumpuh otot itu berhubungan erat dengan fungsi respirasi. Nah, bila ada efek sisa pelumpuh otot, biasanya pasien akan mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik yang lain juga belum kembali normal. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Pasien di sini bisa mengalami hipertermia atau hipotermi. Kalau hipertermi itu biasanya pasien disebabkan adanya septik kimia, penggunaan obat-obatan seperti atropin, suksinikolin, dan juga halotan. Untuk hipotermi biasanya disebabkan oleh suhu kamar operasi yang dingin, kemudian penggunaan disinfektan, cairan infus dan transfusi darah, cairan pencuci rongga-rongga pada daerah operasi, kondisi pasien atau bayi dan orang tua, penggunaan halotan sebagai obat anestesia. Kemudian adalah masalah nyeri. Jadi trauma akibat luka operasi akan menimbulkan rasa nyeri pada pasien.
Jadi, berikan analgesik bila pasien mengeluh nyeri atau menunjukkan tanda-tanda adanya nyeri. Jika fast score-nya itu tinggi, jadi langsung berikan analgesik. Atur posisi pasien. Jadi, untuk mencegah terjadinya sumbatan jalan nafas, kita atur posisi pasien agar pasien tidak mengalami sumbatan. Biasanya pasien-pasien yang tidak sadar kita dapat bantu untuk mengatur posisinya. Kemudian kita harus mencegah tertindihnya atau terjepitnya satu bagian anggota tubuh. Jadi agar tidak mengganggu aliran dari darah pasien. Kemudian mencegah terjadinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak, hipotensi pada pasien dengan analgesia regional, dan gangguan kelancaran aliran infus. Nah, yang terakhir adalah scoring. Jadi, scoring di sini dapat dilakukan dengan Aldred, Stewart, Broomis, dan PADSS. Nah, ini dia adalah scoring Aldred. Jadi, di sini yang kita nilai itu adalah gerakan. Nah, jika pasien mampu menggerakkan keempat ekstremitas, berikan skor 2. Jika pasien hanya mampu menggerakkan 2 ekstremitas, berikan skor 1. Pasien yang tidak mampu menggerakkan ekstremitas, berikan skor 0. Untuk respirasi, jika pasien mampu bernafas dalam keadaan batuk, bernapas dalam dan pasien batuk, berikan poin 2. Kemudian, jika pasien mengalami dyspnea, nafasnya dangkal, kemudian terbatas, kita berikan poin 1. Pasien yang apnu, berikan 0. Nah, kemudian sirkulasi atau tekanan darah. Tekanan darah yang lebih dari 20 mm air raksa dinilai dari pra-anestesia, berikan 2. Tekanan darah kurang lebih 20 sampai 50 mm air raksa dari pra-anestesi, berikan nilai 1. Tekanan darah kurang lebih 50 mm, lebih dari 50 mm dari nilai pra-anestesi, berikan 0. Selanjutnya adalah kesadaran. Pasien sadar baik dan orientasi baik, berikan poin 2. Pasien sadar setelah dipanggil, berikan poin 1. Tidak ada tanggapan terhadap rangsangan, poin 0. Kemudian, pemeriksaan saturasi oksigen. Nah, pasien mampu mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 92 dengan udara kamar, berikan nilai 2. Kemudian jadi pasien memerlukan inhalasi oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 90%, berikan poin 1. Dan yang terakhir adalah saturasi oksigen kurang dari 90% meski dengan suplemen O2. Nah, penilaian ini dapat dilakukan pada pasien saat masuk recovery room dan juga selanjutnya dilakukan setiap saat dan dicatat setiap 5 menit sampai tercapai nilai total 10. Jadi, untuk dapat pasien ini keluar dari ruang pulih, diperlukan skor nilainya lebih dari 9. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, 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 Om.